Di dalam Ulangan pasal 34 ayat yang keempat, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa memang tidak dapat menikmati tanah pusaka itu. Dia hanya melihat dari jauh, dari ketinggian puncak Pisgah di Gunung Nebo. Tetapi yang kita tahu sekarang, sekalipun Musa tidak menikmati tanah pusaka, dia sudah bisa memastikan dan meneguhkan lewat matanya sendiri apa yang tidak dilihat oleh Abraham ketika Tuhan berjanji kepadanya. Ketika Musa dilarang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu, ada alasannya. Dan ternyata alasan itu berhubungan dengan kesalahan Musa sendiri. Pesan Tuhan, dia harus mengucapkan satu kata saja di depan bukit batu agar air keluar. Tapi justru dia memukulkan tongkatnya 2 kali. Air memang keluar, saudara. Bagaimanapun juga Allah tetap memperhatikan umatnya. Allah tidak akan menghukum banyak pengikut kalau satu pemimpin salah. Kesalahan pemimpin itu urusan pribadi dengan Tuhan. Dan begitu jugalah ketika Musa berbuat salah. Salah dalam melakukan kehendak Tuhan. Orang Israel tetap minum. Mereka bisa minum, bahkan ternak mereka minum. Begitulah Alkitab tulis. Tetapi kepada Musa Tuhan berkata, karena kamu telah melanggar kekudusanku di depan mata Israel, maka engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Bapak ibu saudara, mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan harus membuat kebijakan yang sangat berat kepada Musa? Satu kebijakan atau hukuman yang sepertinya tidak sebanding, tidak setimpal. Musa toh bukan orang jahat. Di bagian lain Alkitab berkata Musa itu orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Tapi untuk satu kesalahan yang mungkin saja buat kita adalah kesalahan yang tidak fatal. Lalu kita berkata, mengapa Tuhan membuat kebijakan yang sangat keras kepada Musa? Kita tidak tahu, saudara, seringkali ukuran-ukuran yang kita kenakan itu kepada Tuhan hanyalah ukuran emosional saja. Bukan ukuran rasional seperti yang Allah tuntut. Tapi jelas Tuhan berkata bahwa engkau telah melanggar kekudusanku. Firman Tuhan itu adalah kekudusan Tuhan, saudara. Dan bentuk apapun untuk melemahkan firman Tuhan, sekalipun dengan alasan-alasan manusiawi pun kita mencoba untuk melakukan firman Tuhan, itu adalah sebuah kesalahan. Maka dalam kerangka itulah Musa bersalah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mungkin ada kalanya saudara rasa menjadi satu beban yang berat. Jangan ini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan, saudara. Tapi namanya firman Tuhan, sekeras apapun, seberat apapun, tidak boleh mendatangkan keberatan-keberatan di dalam pertimbangan kita. Hanya boleh ada kata ya terhadap firman Tuhan. Hanya boleh ada kata mau untuk Tuhan. Tidak boleh ada kata nanti bahkan. Apalagi kata-kata menolak. Siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Allah hanya mau berkata ya, karena firman Tuhan itu sekalipun terasa seperti beban, sebenarnya dia tidak membebani kita, karena pikiran kitalah yang membebani. Ego kitalah yang membuat kita menjadi terbeban. Arogansi kitalah sebenarnya yang menjadikan firman Tuhan itu tampak sebagai beban. Jadi kalau kemudian Musa tidak boleh masuk tanah terjanji, kita tahu alasannya. Jadi apa yang Tuhan buat kepada Musa, Musa tetap dapat disebut sebagai orang yang istimewa. Dia memang pernah berbuat salah dan kesalahan itu harus dihukum. Bukan berarti juga bahwa orang yang mendapatkan keistimewaan dari Tuhan serta-merta diluputkan dari hukuman karena kesalahan. Tidak juga, saudara. Allah kita Allah yang sayang, tapi menuntut juga hukuman untuk orang-orang yang melanggar, sekalipun orang itu adalah kesayangannya. Tapi kita tahu bahwa Allah tidak serta-merta
dengan emosionalnya melakukan habis-habisan seperti kalau kita menghukum orang. Dia akan memberkati siapa yang layak diberkati. Dia akan menghukum siapa yang layak dihukum.